munajat plus tawassulan. Sebab di sini guru kita masuk ini. Mana tadi? Imamul Habraf ya. Belum dicatat di sini. Belum. Bil-Qutbi mana coba? Bil-Qutbi Abdul Qadir bil-Faqihi wa najlihil imami Abdillahi. Sayyidul Walid dimasukkan oleh Syekhuna Abu Yahya. Tambahan itu. Sunan Gunung Jati masuk bisyarifi hidayatillahi bi khalihi. Pamannya Maulana Syarif Kanjeng Sunan Gunung Jati itu namanya banyak, yang lebih dikenal di sini yang Mbah Kuusankan, Pangeran Cakrabuana, Pangeran Malangsungsang itu satu orang itu. Abdullah Taiman. Wabi rijalillahi, ini yang unik ini. Kalau paham saya yang dimaksud Syekhuna ini rijalillah ini wali-wali yang umurnya dipanjangkan oleh Allah Ta'ala seperti umur Nabi Allah Khadir yang hidup sampai akhir zaman, yang nanti akan muncul lagi membantu Al-Imamul Mahdiyul Muntadhar, di antaranya Maulana Wilayatullah yang di sana di gunung apa itu saya tidak paham. Yang tahu betul nama-nama dan lokasi-lokasinya almarhum Syekhuna Muhammad Qustalani rahimahullah, sudah wafat. Tapi kalau ditawasuli meskipun tidak tahu tempatnya, no problem, tidak ada masalah. Saya ulang ya, bisyarifi hidayatillahi, ini Maulana Syarif maksudnya, Sunan Gunung Jati. Bikhalihi, pamannya, min kubaril awliya. Coba masuk min rijalil ghaib. Wa bi rijalillahi, ini wali-wali yang dipanjangkan umur. Ila al-ya'tiyal imamul mahdiyal muntadhar. Baru bil-Qutbi Abdul Qadir bil-Faqihi wa najlihil imami Abdillahi. Supaya Anda itu, terutama santri-santri Habib Ahmad yang mau pulang, mobil khusus yang mau berhenti ya. Apa ya, sudah saya pakai bahasa biasa aja, salah paham ya. Jangan terlalu pede gitu loh. Jangan terlalu percaya diri. Saya kalau doa pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, semakin lama Anda mempelajari ilmu, semakin lama Anda membuka lembaran kitab-kitab para seorang orang soleh, Anda akan faham bahwa Anda tidak pantas dan tidak lengkap syaratnya untuk doa mustajab. Asyaratul awal, udah syarat pertama yang disebut-sebut oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih, mana beliau dianggap ulama yang paling alim dari al-abadilatul sab'ah. Beliau bilang syarat pertama saja aklul halal sudah tidak ada di zaman kita, yang murni, makanan halal murni dari ujung rambut sampai ujung kaki, di akhir zaman ma'dzur. Jadi syarat ini saja tidak bisa. Sudah. Kalau syarat tadi sudah tidak ada, belum syarat-syarat yang lain loh ya. Innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahi. Tuhan tidak akan menerima doa dari orang yang hati, dan lain-lain dan lain-lain. Perlu kita memakai perantara. Ini perlunya tawassul itu di sini. Nanti Anda bakal mendengar di rumah suara-suara sumbang dari televisi, dari majalah-majalah, dari obrolan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala itu Rahman Rahim. Saya doa langsung dikasih. Ud'uni astajib lakum. Ini Quran ini. Ud'uni astajib lakum. Quran. Betul. Naam. Ud'uni astajib lakum. Naam. Itu wawnya waw jama'. Disuruh semua orang berdoa. Tapi ma huwa doa? Saya sudah katakan tadi, setiap perintah Tuhan ada syurut, ada arkan, ada mubtilat. Ada syarat, rukun, dan penyebab-penyebab batal. Ini kalau dipaparkan ke saya dan Anda, tidak lulus. Butuh perantara. Tawassul ini sangat-sangat bagus dan sangat lengkap. Terus sopan. Ini Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani ini, Habib Ahmad baru ziarah di Baqi, makamnya di Baqi. Saya sudah sering mengatakan bahwa beliau unik sekali karamahnya. Tidak diterima orang ziarah ke Nabi Muhammad kalau tidak melalui Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Tuh, ada keterangan yang membuat orang bingung dan banyak yang menentang. Saya sih percaya-percaya saja. Tinggal Fatihah ziarah selesai. Pertama ini lihat ini. Allahu ya, Allahu ya, Allahu.
tidak langsung tawasul ke yang lain, tetap adab dijaga ke Allah dulu. Tetap Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja'al ghasib ya ghawthahu. Setelah kesopanan terlewati, nad'uka mudtarrina bis-sifati bimudhiril asma bisirri dhati bisirri sirri tamsi bil'amai bikanzikal makhfiyi bilhabai biawal al-bariz ila al-wujudi min alam al-ghaib ila syuhudi. Siapa itu? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib, tetap awalul baris wa ainul wujud. Nabi Muhammad itu bukan hanya awalul wujud. Sayyidina Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi di Dasuki sering menerangkan ainul wujud, nyatanya wujud, bukan hanya awal, ainul wujud. Nyatanya wujud adalah Maulana Muhammad. Cuma buat santri pembahasannya. Muhammadun bukan hanya awalul wujud, tapi ainul wujud. Kemudian itu tadi nur ya. Bil Hashimiyyil Mustafa Tihami wa alihi, ini ke jasad. Ditawasuli lagi jasadun Nabi Muhammad. Wa alihi, keluarga Nabi, wa sahbihil kirami. Yang sering dilupakan orang itu di antara ashabul Nabi Muhammad, kalau yang sering disebutkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini Ibn Abbas jarang disebut. Padahal keponakan Nabi Muhammad ini wali besar, pangkatnya Qutbul Ghaus. Ketika beliau wafat di pemakaman, waktu akan sedang atau akan ditaruh tanah itu, kan ada suara itu, entah dari mana itu. Bunyinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Yang takziah mengucapkan takdiniyah langsung Allah Azza wa Jal menciptakan saut. Saya tidak tahu malaikat mana yang membaca, pengakuan langsung dari Tuhan bahwa nafsu beliau telah berhasil ditundukkan, dipersilahkan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena beliau berhasil lulus mengalahkan hawa nafsu syaitan dunia. Karena di masa kecilnya mendapat didikan langsung dari Maulana Muhammad SAW. Terus Sayyidina Abdullah bin Abbas kalau sholat sering sama Nabi itu, di belakang Nabi, makmum sama Nabi di rumah Sayyidah bibinya, Sayyidah Ummu Salamah kalau saya tidak salah namanya. Sering kepalanya didoakan Nabi kalau sholat sama Nabi. Masih kecil. Allah, tangan Nabi Muhammad loh yang nyentuh sininya itu, bukan tangan orang biasa. Tangan kafu Muhammadin, kaful yang megang kepalanya, megang dadanya. Pantas jadi Qutbul Ghaus. Ini di sini ditawassul ini. A'ni Ibn Abbas azim al-gadri, ghauth al-lahif, terjemahan al-zikri. Ini yang saya unik. Ini jarang ditawassulin. Di sini masuk kan. Biasanya kan Sadat Nabi Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'id, Asal ini masuk bil Ghauth al-Mahbub Abdullah khairul anam al-hayya wal jahid. Kemudian Aqtabul Arba'ah, tapi gurunya dimasukkan. Jadi Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim As-Samman itu murid dari Sayyidi Mustafa Al-Bakri. Sayyidi Mustafa Al-Bakri ini yang muassis Tariqah Al-Khalwatiyah, pendiri satu tariqah namanya Khalwatiyah. Beliau di antara nasihatnya yang sangat bagus, bila saya akan tidur, kemudian saya tidak berwudu, saya selalu bermimpi dengan mimpi yang menakutkan dan tidak jelas. Ajib itu, saya baca di nasihat-nasihatnya itu. Dibuktikan. Ini Sayyidi Mustafa Al-Bakri, guru dari Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim As-Samman ini, satu persatu sunnah Nabi dipraktekkan, kejadiannya kayak apa ditulis. Sunnah ini praktek, kejadiannya kayak apa ditulis. Di antara yang saya sedang ingat itu. Terus besoknya mau tidur wudu. Ta'ara ahlaman tayyibah. Kalau saya tidur dalam keadaan wudu, mimpinya kadang mimpi surga, kadang mimpi malaikat. Bagus. Karena itu hadis Rasulullah SAW sangat baik Anda amalkan. Siapa yang tidur dengan mempunyai wudu, Allah Ta'ala meletakkan dua malaikat di samping kanan satu, di samping kiri satu, membacakan istighfar untuk orang yang tidur tadi sampai dia terbangun. Dan bila mati dalam keadaan husnul khatimah,
Karena orang yang mati punya wudu dihadiri oleh malaikat Jibril. Aqtabul arba'ah ditawasuli Al-Jailani, Ar-Rifa'i, Ad-Dasuqi, Al-Badawi. Jailani, Rifa'i, Dasuqi, Badawi. Tidak cukup itu, pimpinan mazhabul arba'ah Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Pengarangnya otomatis Syekhina Dzisirri wal Burhani Qutbiz Zaman Al-Arifis Sammani. Itu yang riwayat anak itu disuruh nyebut nama Syekh Samman. Oh ya Allah tenggelam sudah dibawa di sana. Pengajian kemarin belum ya? Anil Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Riwayat dari Imam Al-Habr. Ada riwayat dari kitab, tapi yang saya pakai yang dari datuk saya ya, dari Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Waktu Imam Al-Habr mengajar santrinya menerangkan tentang tawassul, bahwa orang kalau mau minta kepada Allah harus pakai wasitah. Pada Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah selalu menekankan dalil orang kalau doa pakai wasitah itu ayat Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah itu orang-orang semisal Al-Jailani, Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali dan lain-lain. Orang-orang kaliber lah, wali-wali besar. Wabtaghu ilaihil wasilah. Satu santri diajak pergi oleh Syekh Samman. Saya lupa dari mana ke mana, yang jelas melewati laut. Kalau tidak saya mau menuju ke Mekah atau ke Madinah, lupa saya. Lalu melewati bahar, melewati laut. Waktu Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim akan melewati laut, pesan sama muridnya, kalau nanti kita injak air, jangan minta kepada Allah, jangan menyebut ya Allah, tapi sebut ya Samman, ya Samman. Nurut murid jalan begitu nginjek air. Lah air lazimnya kan bukan benda padat, itu diinjek tembus mencair. Nah, kecuali es utuh baru bisa. Pas nginjek baca ya Samman, ya Samman. Si air tetap bentuknya cair tapi diinjek padat ya. Namanya dipadatkan oleh kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan. Di tengah-tengah jalan, kalau bahasa Jawanya santri beling. Rata-rata santri Bandung sama pesisir yang begini. Santri beling, hatinya gerak. Setannya masuk ini. Kok minta ke orang? Kan doa ke Allah. Dirobah. Ya Allah. Tenggelam muridnya itu. Melekat. Ingat, ya Allah, ya Samman. Naik lagi. Paham? Wahakala sampai ke Mekah atau ke Madinah saya lupa. Setiap menyebut ya Samman si cair jadi padat. Kalau menyebut ya Allah tenggelam. Dipahami? Dikoma dulu. Ini riwayat dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Tambahan riwayat dari Al-Habib Imam Al-Qutb Ali bin Abdurrahman Al-Habashi Kuitang. Ya. Habib Ali ceritakan fi zaman Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufiq sekaligus pengarang Tawassul ya Arhamar Rahimin Rajal Muslimin. Ada anak sama santri pergi, dua orang ini bawa rombongan. Jadi yang memimpin salah satu anak Habib Abdullah dan salah satu santrinya. Pergian bawa rombongan, di tengah jalan ada musibah. Terjadi musibah, saya lupa itu apa mau tenggelam di laut atau apa, pokoknya ada musibah. Si muridnya bilang, tawassal bi abik, tawassul dengan ayahmu, panggil ayahmu. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu wali yang sederajat magamnya dengan Faqih al-Muqaddam. Disebut-sebut lau faddalna al-Faqih al-Muqaddam ala al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir lama radhiya al-Faqih al-Muqaddam. Tinggi itu, kali beratas. Panggil anaknya, ya Abah, ya tolong. Gak ada yang datang. Teriak lagi, tolong ya Abah, gak datang. Nengok ke santrinya, sudah inti aja yang baca. Akhirnya ini santrinya bukan santri beling, santri bener yang ini sih. Teriak, ya Habib Abdullah, jerit. Tidak sampai berapa detik terdengar jawaban labbaik. Ditolong, musibah tadi selesai. Sampai di rumah si anak komplain ke bapaknya, ya Abah, kenapa waktu saya tawassul tidak mau datang, ditawasuli santri kok datang?
saya tidak dengar suara kamu katanya. Yang saya dengar suara santri yang rupanya bukan dari Bandung, bukan dari pesisir ini, dari Malang mungkin ini santrinya. Nah, dengar maknanya bagaimana? Kata Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau bilang yang bisa membuka hijab sehingga si wali dengar itu i'tiqad yang kuat dari hati seorang murid. Jadi darah nggak ada urusan. Ini kalau i'tiqad kuat pasti akan tersambung kepada gurunya. Kembali ke riwayat Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Bagiyah. Kemudian beliau berkata, karena itu orang yang tidak sempurna syaratnya di dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, dia harus bertawassul kepada wali-wali, terutama kepada guru-gurunya. Diteruskan di sini, wa kulli qutbin min himaka dani faqad tawassalna bihim ya dani. Wahai zat Allah yang maha dekat, saya bertawassul dengan semua wali-walimu yang sampai kepada derajat qutbiyah. Ada orang berkata, saya tidak mau tawassul kecuali kepada guru saya. Lain guru saya tidak mau. Ini ngawur. Saya beri Anda dalil. Al-Habib al-Imam al-Qutb Ahmad bin Hasan al-Attas itu punya guru kutub-kutub banyak. Di antaranya Habib Abu Bakar bin Abdul Attas, kutub. Habib al-Imam al-Qutb Salih bin Abdullah al-Attas, kutub. Habib al-Imam al-Qutb Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar, kutub. Apalagi Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, ini saya belum jelas kutubnya, saya kira si kutub, saya belum jelas. Kata Habib Ahmad bin Hasan, beliau mengatakan, saya mendapatkan di Habib Abu Bakar yang tidak ada di guru-guru saya yang lain. Saya dapatkan di guru yang ini, tidak ada di yang ini. Saya dapatkan dengan di sini, tidak ada di sini. Tetap tawassul kepada wali-wali yang mana saja tawasuli. Tapi kiblat satu, itulah. Jadi kata Al-Habib Imam Al-Qutb Muhammad bin Tahir Al-Haddad Tegal, beliau bilang, wa ba'duhum galu qaddamna Syekh Al-Fatah, yang membuka kita menuju kepada Tuhan tetap dijadikan kiblat. Kalau itu mah jelas satu. Kalau kita tariqah Al-Ba'alawi, kiblat kita Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali melalui Sayyidul Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Abdul. Tetap kalau kiblat sih satu. Kalau tawasul kepada siapa saja. Setelah selesai disebut ini semua ini tawasuli, baru berdoa. Habli wa adba'i wa kulli talibin nailal muna wa yassiril matalibi. Bisa saya katakan ini tawasul untuk hajat apa saja, baik zahir atau batin. Tadi ada yang bagus mana itu? Ya ini dah. Waj'al lana min lutfikal khafi ijaba sirrin syamilin sani. Ini kalau buat saya yang sering ada bisikan-bisikan setan di dalam hati, barangkali Anda juga ada, ini yang sering diulang-ulang ini. Jadi begini ya, manusia itu terdiri dari rambut. Saya tidak ingin rambut saya nanti di akhirat menjadi saksi saya di dalam berdosa. Saya tidak ingin rambut saya nanti di akhirat dikembalikan Tuhan dalam keadaan junub. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib ambil pisau, dihabiskan rambutnya, selesai urusan rambut. Muka kita, saya tidak ingin muka saya berdosa. Kalau perempuan gampang, tutup aja pakai cadar, selesai. Mata-matanya kalau bisa ikut ditutup, jadi nggak jadi saksi berdosa. Lah kalau laki, masa mau pakai cadar? Nah, masalah itu. Tangan saya tidak ingin tangan saya berdosa. Jadi kalau maling dipotong, tidak maling ya repot. Gimana ini? Tetap ada. Tapi begini-begini sih masih enak ini. Tidak ingin tangan berdosa, ya usahakan tidak sering bergerak. Mengurangi berhubungan dengan alam, dengan teman, dengan ini, dengan itu, supaya tidak berdosa. Tetapi yang paling sulit, kalau kata orang-orang soleh itu, tidak ada satpamnya, tidak ada pengawalnya, tidak ada penjaganya, yang di dalamnya ini tuh, di dalam kepala, di dalam dada ke bawah, yang disebut ruh. Itu ruh, kata Al-Imam As-Sufi bin Arabi, tiap hari 70.000 bisikan yang masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Ini perlu dijaga. Makanya Sayyidi Saman bilang, waj'al lana min lutfikal khafiyyi, ya Allah, hijab sirrin syamilin sani, supaya ada hijab
Jadi bagaimana caranya syaitan mau masuk tidak jadi gitu. Masuk tidak jadi, nafsu mau masuk tidak jadi. Ini membutuhkan kelembutan takdir Allah supaya yang menjaga di dalam batin kita ini langsung Tuhan. Waja'alna min nutfikal khafiyyi hijaba sirrin syamilin saniyyin. Karena itu orang tua saya dulu setiap doa tidak pernah tidak membaca fi khairin wa lutfin wa afiyah. Itu lutuf itu perlu fi khairin wa. Jadi supaya kalau godaan datang dilembutkan oleh Tuhan. Musibah datang tetap datang. Orang tidak ingin dapat musibah tidak mungkin pasti ada. Tapi supaya datangnya dengan lutuf. Fi khair wa lutuf wa afiyah wa surur wa hubur. Supaya dilembutkan oleh Allah Ta'ala. Kalau masih belum terbuka pikiran Anda, saya bawa satu riwayat. Ada satu orang soleh hidupnya selalu mendapat ujian. Berat. Memang berat. Ujiannya berat sekali. Akhirnya minta tolong kepada gurunya berziarah ke salah satu orang yang sampai pangkat pimpinan para wali alias ahadul aqtab. Salah ziarah ke sana mendapatkan jawaban dari waliullah tadi. Masukkan di dalam doamu kalimat-kalimat yang berhubungan dengan lutuf. Al-lutuf dilembutkan. Kamu ini makna faham ya. Kalimatnya saya tidak ingat. Ini makna mafhum. Kamu tidak ingin mendapatkan musibah selama di alam dunia tidak mungkin. Mustahil. Ya Allah, jangan beri saya musibah sampai mati. Mustahil. Tidak mungkin. Apalagi kita di alam dunia ada usur, ada yusur, ada sulit, ada gampang. Pasti ada kenikmatan, ada musibah. Tetapi bisa pakai lutuf. Jadi kalau lutuf itu kalau guru saya menerangkan beginilah. Umpama ada pistol ditembakkan, pistolnya mah tetap ditembakkan tapi tidak bunyi dan sampai tidak mempan gitu. Itu namanya lutuf. Paham ya? Ibarat Sayyidil Walid itu dulu pernah waktu masih muda-mudanya beliau sedang keras-kerasnya pernah ceramah di Masjid Ampel. Saya dapat riwayat ini dari orang yang polisi mantan polisi yang mengawal beliau. Jadi waktu orang tua meninggal, si mantan polisi takziah ke Darul Hadis. Kebetulan saya ketemu dia ngawal. Dia polisi pakai pistol ngawal. Sayyidil Walid ceramahnya terlalu keras. Ada orang lain aliran tersinggung. Jadi begitu turun ditusuk. Kena sih. Gitu. Ini polisinya nggak sempat nangkis. Tapi karena orang tua itu ada hubungan dengan begini-begini, waja'alna min lutfikal khafiyyi hijab sirrin syamilin saniyyi. Jadi penusukan terjadi, tapi nggak ada yang sobek, nggak ada yang itu. Padahal tidak punya ilmu kebal ya. Ilmu kebal kan ilmunya dukun-dukun. Bukan ini mah. Ini mah lutuf saja, lutuf dari Allah Ta'ala. Waja'alna min lutfikal khafiyyi hijab sirrin syamilin saniyyi. Mengerti penjelasan saya? Jadi musibah tetap terjadi, tetapi tetap dalam kelembutan. Itu maknanya fi khairin wa lutfin wa afiyah wa surur wa hubur ya barru ya karimu ya wasulu ya man lana ihsanuhul mabdulu ya rabbi baghfir lil ubaidil jani Muhammad al-Shahiri bis-Sammani wa walidayhi wa kadhal asyakhi wa kulli man adha lahu muwafi wa man lahu fi silqihi qad intadam bihaqqi man fika lahu adha qadam ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل صب لحماك داعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم يا رؤوف يا معطي يا حنان يا منان اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم واعطف بنا واعطف بهم والطف بهم في جميع المقادير ودبرنا وإياهم بأحسن التدبير في خير ولطف وعافية والسرور وحبور دنيا وبرزخا وأخرى في لطف وعافية برحمتك يا رب بلا محنة بلا سابقة محنة ولا سابقة عذاب ولا سابقة امتحان في خير ولطف وعافية والسرور وحبور بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب